kita akan lanjut mengenai fungsi dua peubah. Kita akan membahas yang namanya, kalau di fungsi dua peubah, nanti yang namanya turunan ada macam-macam gitu ya. Kalau fungsi satu peubah y sama fx, ya turunannya f aksen x itu semacam aja. Di sini nanti yang namanya turunan ada macam-macam. Yang paling gampang dulu yaitu yang namanya turunan parsial, karena dia mirip dengan turunan fungsi satu peubah. Coba saya baca dulu aja ininya. Turunan parsial dari fungsi dua peubah bertujuan untuk menghitung gradien, tanjakan, kemiringan, atau apa ya, atau laju perubahan ketinggian dari grafik, dari permukaan atau kurva yang merupakan perpotongan dari permukaan ini. Jadi ada fungsi dua peubah, gambarnya permukaan, dengan bidang yang sejajar dengan bidang x offset atau bidang y offset. Coba contoh bidang yang sejajar dengan x offset apa? X offset yang sejajar dengan dia contohnya apa? Bidang apa? Ini bidang x offset. X offset. Bidang yang sejajar x offset contohnya apa? Bidang mana? Ya bidang x offset sendiri satu, terus ada lagi enggak? Hah? Yang sejajar dengan bidang ini. Jackson, berikan contoh yang bidang yang sejajar dengan bidang x offset. Itu misalnya itu yang y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Y-nya 1. Setnya bebas, X-nya bebas ya, termasuk ke bawahnya. Nah, ini bidang ini Y-nya 1 selalu ya. Y-nya 2, Y-nya 3, Y-nya min 5. Pokoknya Y-nya konstan. Asal Y-nya konstan, itu dia bidang sejajar X offset. Nah, jadi ceritanya sekarang saya punya permukaan fungsi dua peubah dipotong dengan bidang yang sejajar X offset. Tadi bidang yang sejajar X offset itu Y-nya konstan, betul? Kayak ini Y sama dengan 1 nih. Kalau ke depan lagi Y sama 2. Nah, untuk itu saya akan perlihatkan dulu gambarnya sebelum kita ngitung ya. Ini saya hapus dulu lagi. Nah, di GeoGebra ini barusan saya bikin, ini ada permukaan yang biru. Ya, supaya gampang dibikin aja setengah bola itu. Nah, kalau perlu setengah elips gitu ya. Tambahin 3 kali. Biar agak lonjong elips itu. Nah, jadi ini permukaan set sama dengan fungsi XY, kemudian dipotong dengan bidang yang sejajar X offset. Di sini diambil bidangnya Y sama dengan 3. Y-nya 3, Y-nya ini subuh Y-nya 1, 2, 3. Setnya berapa? Ini setnya bebas. Tarik aja sejajar sumbu set ke atas ke bawah. X-nya juga bebas, tarik ke sini. Nah, kalau digambar bidangnya itu, yang merah ya. Kelihatan kalau dari pinggir gitu kan. Nah, perpotongannya kan sebuah kurva, betul? Hasil potongnya itu sebuah kurva. Ya, kalau ini kurva kayak setengah lingkaran, tapi karena ini bentuknya telur ya. Nah, bentuk seperti ini ya. Potongan kayak elips. Pokoknya kurva lah, tergantung permukaannya. Nah, sekarang yang tujuannya turunan parsial adalah menghitung kemiringan dari kurva ini. Gradien garis singgungnya. Ini agak mudah, kenapa? Karena walaupun ini fungsi dua peubah,
Tapi perpotongannya ini kan Y-nya selalu konstan, betul? Y-nya selalu 3. Selama di bidang merah kan Y-nya 3. Jadi di kurva perpotongannya juga Y-nya 3. Jadi nanti mencari kemiringannya itu seolah-olah ini fungsi satu peubah aja. Karena Y-nya selalu 3. Konstanta. Jadi nuruninnya kayak nurunin fungsi satu peubah. Oke, sekarang kita lihat prosesnya ya. Ini kembali ada permukaan. Kemudian ini ada titik set X0, Y0. Nilai setnya set 0 gitu ya. Dimasukkan ke persamaan aturan fungsinya. Kemudian dipotong dengan bidang Y sama dengan Y0. Y-nya konstan. Kalau tadi kan di sini saya ambil Y-nya 3 itu ya, yang merah itu. Y-nya 3. Nah gitu, Y-nya 3. Ini Y0 supaya umum. Tapi Y0-nya konstanta. Hasil perpotongannya adalah sebuah kurva gitu. Bisa diikuti? Terbayang? Nah, saya mau menghitung kemiringan di sini. Kalau kurva kan ada garis singgungnya. Pengen tahu berapa kemiringannya. Atau nantinya mau bikin persamaan garisnya gitu ya. Garis singgungnya. Oke, untuk itu maka, oh ya, kecepatan. Akan dicari kemiringan garis singgung kurva di titik ini. Ini kemiringan garis singgungnya. Nah, perhatikan sekarang karena Y-nya konstan di sini, sepanjang kurva ini, Y-nya konstan sebesar Y0, maka saya ingat-ingat ya, pokoknya Y-nya Y0, di kurva ini yang berubah-ubah hanya nilai set dan X aja. Nah, untuk itu saya proyeksikan kurva ini ke bidang X offset. Ini yang melengkung ini dibawa ke kiri, jadi dia gambar melengkung di sini ya. Gitu. Diproyeksikan ke bidang X offset supaya gampang ngitungnya, ditempelin ke bidang X offset. Jadi seperti ini kan? Betul? Ini kan miringan ini proyeksinya mungkin di sini, ininya di sini. Tapi kemudian kita lihat mata kita dari sini. Jadi sumbu X ini mata kita, ini di kanan kita, itu ya kalau matanya di sini. Setnya ke atas. Nah, kurva merah ini sebenarnya yang ini ya. Sebenarnya yang ini. Cuma untuk memudahkan hitungan kita melihatnya di bidang X offset. Kurva ini persamaannya adalah tetap set fungsi XY karena ada di permukaan. Tetapi ini Y-nya konstan di kurva itu. Ya. Oke, Y-nya sama dengan Y0. Jadi meskipun kurva ini di bidang X offset, sebenarnya yang kita hitung yang ini ya. Jangan kalau di bidang X offset kan nanti Y-nya 0. Enggak, Y-nya tetap yang ini. Y-nya Y0. Tapi ini konstanta. Oke. Kemudian ini titik X0 gitu ya. Ini tingginya tadi set 0 di sini. Oke, sekarang kurva tersebut merupakan fungsi dari X saja karena Y-nya selalu Y0 konstanta. Jadi hanya fungsi satu peubah. Contohnya nanti yang kayak gini tuh misalkan set sama dengan X kuadrat ditambah 3X. Y0-nya misalkan 5 itu ya. Kali 5 tambah 5 kuadrat. Misalkan yang asalnya dari X kuadrat tambah 3XY tambah Y kuadrat. Tapi Y-nya selalu 5. Katakan. Jadi hanya fungsi X saja gitu ya. Karena Y-nya konstanta. Nah, maka kalau konstanta Y-nya
kemiringan ini saya hanya ngitung set fungsi X aja. Kemiringannya adalah kalau di satu peubah nulisnya d set dx saja gitu ya. Kalau di dua peubah nulisnya pakai simbol ini. Bacanya do f do x. Jadi kalau pakai do itu untuk dua peubah atau lebih. Tapi cara ngitungnya sama aja kayak nurunin ini. Nah, cara ngitungnya kita nggak usah pakai yang limit ini rumit ya. Ini definisi limit. Tinggal diturunkan aja ini terhadap X dengan menganggap Y-nya konstanta. Ya. Simbolnya boleh ini, boleh ini. Ngitungnya nggak usah pakai limit ini, rumit pakai limit. Tapi kalau mau definisi formalnya ya kayak dulu, fx tambah h min fx dibagi h. Y0-nya hanya ikutan aja ini konstanta. Nah, ini namanya turunan parsial terhadap X. Ini simbolnya dibaca do F do X gitu ya. Atau F indeks X. Terserah mau pakai simbol yang mana. Lebih bagus yang ini sebenarnya nanti. Nanti kalau udah turunan 2-nya baru kelihatan. Oke, saya lanjut dulu ininya. Turunan parsial terhadap X dari fungsi ini di titik XY adalah, oke, ini hanya mengulang. Kalau ini di titik X0, Y0, ini di titik XY sembarang. Oke, satu lagi ada sebelum ngitung. Atau ngitung dulu lah. Oke, contoh. Contoh akan saya tulis. Ambil ini. Nah, tentukan turunan parsial pertama. Yaitu yang pertama dulu terhadap X. Jadi, do F. Do X. Boleh juga F indeks X gitu ya. Di titik X, Y. Itu tinggal Y-nya dianggap konstanta. Turunin aja ke X. Jadi ini seolah-olah kita ngelihatnya X kuadrat dikali konstanta pangkat 3 ditambah E pangkat X kuadrat kali konstanta. Gitu. Tapi jangan ditulis A di sininya ya. Tetap Y. Maka ini turunannya apa? Terhadap X yang ini nggak usah perkalian karena Y-nya konstanta. Jadi ya 2X. Y pangkat 3 gitu aja. X yang ada X-nya aja yang diturunin. Ditambah apa? E pangkat turunannya tetap dulu kan ya. E pangkat itu tetap kali turunan atasnya terhadap X. Apa? 2XY. Ya. Ini kan kalau diturunin X kuadrat A, 2XA. Oke. Begitu turunan parsial terhadap X. Gampang ya. Nanti operasionalnya cuma gitu. Nggak usah ngebayangin lagi diiris. Kecuali ada soal yang menyangkut garis singgung. Nah, satu lagi. Saya akan lihatkan dulu di GeoGebra. Ini tutup. Sekarang permukaan ini diiris dengan bidang yang sejajar YOZ. Ya. Bidang sejajar YOZ itu X-nya konstan. Misalkan X sama dengan berapa? 4 gitu ya. Aduh, warnanya kita ganti yang lain. Agak nggak kelihatan. Colornya hijau gitu ya. Nggak kelihatan. Kuning. Ya udahlah. Oke. Nah, ini yang telur biru itu diiris dengan bidang X sama 3. X ini X 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini irisannya. Oh, ternyata nggak ngiris terlalu jauh. Jangan ini, nggak berpotongan dia.
X sama dengan 2 aja ya. Nah, itu kan motong tuh. Enak kalau pakai GeoGebra bisa diputar-putar. Ini sumbu X ya, yang merah. Sumbu X positif yang ada panahnya. Nah, kembali perpotongannya sama, kurva. Cuma di sini X-nya yang konstan. Saya perlihatkan lagi lewat ini. Dipotong dengan bidang X sama dengan konstan. Hasilnya kurva. Nah, mau kita hitung kemiringannya di titik X0, Y0, Z0 di sini. Z0 didapat dari hitungan ya. Masukkan X-nya X0, Y-nya Y0, dapat Z-nya Z0. Oh, kecepatan ngomongnya. Ini mau dihitung kemiringan garis singgungnya, atau kadang-kadang ditanya persamaan garis singgungnya. Kan kalau membentuk persamaan garis di ruang, perlu titik yang dilalui, ini titik singgungnya. Perlu vektor arahnya ya. Nah, nanti kalau kemiringannya tahu, vektor arahnya bisa tahu. Sementara sekarang nggak ke sana dulu. Oke, untuk mendapatkan ini kita ingat kurva yang ungu ini. Nih, kurva yang ungu yang ini. Ini nggak ikut ya, bawahnya nggak ikut. Ini juga tegaknya nggak ikut. Kurvanya ini aja. Itu X-nya konstan sama dengan X0. Sedangkan nilai Y-nya di kurva ini berubah-ubah. Nilai Z-nya juga berubah-ubah. Tingginya berubah-ubah. Ke arah sejajar sumbu Y juga berubah-ubah. Tapi X-nya konstan. Nah, untuk memudahkan hitungan, kurva ini saya proyeksikan ke bidang YOZ. Jadi ini kurvanya teplokan ke dalam ya. Nah, jadi gini. Mata kita di sini. Mata kita di oktan 1. Ini Y-nya, ini Z-nya. Maka kemiringan garis singgungnya ini adalah kecepatan. Nyebut dulu ini. Fungsi yang tadinya 2 peubah, maka sekarang menjadi fungsi ya 2 peubah tapi X-nya konstan. Jadi hanya seolah-olah fungsi dari Y saja. Y-nya boleh berapa aja, X-nya selalu X0, konstan. Maka kemiringannya tinggal turunan ini terhadap Y. Ya. Oke. Simbolnya do F, do Y. Atau FY. Nah, secara umum adalah ini. Oke, kita kembali ke contoh tadi. Kalau mau menghitung turunan parsial terhadap Y, itu X-nya konstan. Jadi kita seolah punya AB kuadrat Y pangkat 3 ditambah E pangkat X-nya konstan. B kuadrat Y gitu. Turunin terhadap Y menjadi apa? Y pangkat 3 aja. 3Y kuadrat. 3Y kuadrat. Konstantanya ikut aja. Tapi jangan nulis B ya. Si X ini. Ini hanya untuk membayangkan aja bahwa kalau X sepertinya variabel. Tapi di sini X itu konstanta. Tambah turunan yang E pangkat selalu turunannya tetap. Kali turunan atasnya terhadap Y. Y diturunin terhadap Y 1 hasilnya. 1 kali ini konstantanya. Gitu. Bisa ya? Oke. Kalau ada turunan parsial pertama, tentunya ada yang kedua gitu ya. Oke. Turunan parsial kedua. Saya tulis dulu ya, di sini aja. Saya manual aja. Oke. Nah, kita lihat bahwa kalau saya punya
Z sama dengan fungsi XY, turunan parsial pertamanya ada dua macam. Tadi ada do F, do X atau F indeks X, ada do F, do Y ya. Masing-masing do F, do X fungsi dua peubah. Do F, do Y fungsi dua peubah juga. Gitu ya. Nah, ini kan bisa diturunin lagi terhadap X. Dapatnya turunan 2F terhadap X. Itu turunan 2. Ya. Dan ada juga turunan, sorry. Ya, nggak apa-apa. Turunan 2F. Sebentar, saya mau pakai notasi yang lain dulu. Gini. Si do F, do X tadi bisa saya turunin terhadap X. Dan si do F, do X tadi turunan parsial pertama terhadap X bisa diturunkan terhadap Y ya. Pakai do semua. Pakai do. Nah, caranya sama aja. Nanti setelah dapat ini kalau mau diturunin terhadap X, Y-nya dianggap konstan. Mau diturunin terhadap Y, X-nya dianggap konstan. Nanti kita hitung ya. Sebentar, simbolnya dulu. Ini simbolnya perjanjian kalau simbol mah ya. Mau simbolnya pakai kuda itu ya terserah. Tapi yang orang zaman dulu udah bikin simbolnya adalah D2F dx kuadrat. Boleh ini, boleh juga ini. Gitu ya. Apa? Feelingnya kena lah, nggak usah diapalin juga ya. Nah, khusus yang ini memang aneh ini yang bikin simbol. Ya. Nulisnya gini. Do X, do Y. Jadi kalau ada simbol ini artinya si F itu diturunkan terhadap X dulu, baru terhadap Y. Ini mungkin yang menemukan simbolnya orang Arab ya. Dari kanan ke kiri. Turun ke X dulu, baru turun ke Y. Gitu. Kenapa bukan DX, DY aja? Ya tanya itu yang bikin simbol udah mati. Oke ya. Atau kalau simbol yang ini, kalau yang normal saya kasih hitam. Dia kalau pakai simbol F, urutan. Turun X, turun Y. Kalau ini urutannya terbalik ya. Gitu. Kalau ditanya ini, harus turun ke X dulu, turun ke Y. Kalau ditanya ini juga turun ke X, turun ke Y. Gitu ya. Oke, ini perjanjian simbol. Sengaja saya kasih merah karena ya begitu. Yang ini juga saya bisa si do F, do Y bisa saya turunkan terhadap X. Hasil turunan parsial terhadap Y, turunin lagi terhadap X. Simbolnya menjadi D2F. Nah, ini kayak tadi. Pakai bahasa Arab. Turun ke Y dulu, baru turun ke X. Gitu ya. Kalau pakai simbol do. Kalau pakai simbol indeks, sesuai dari kiri ke kanan. Turun ke Y dulu, baru turun ke X. Nggak boleh terbalik, ini udah perjanjian standar gitu ya. Nggak boleh kalian bikin sendiri, saya simbolnya mau ini gitu. Nggak boleh kan kayak ini, ini mau saya namakan kursi itu. Nanti ya nggak boleh gitu kan. Boleh, tapi nanti dianggap nggak waras. Kemudian bisa juga si do F, do Y, saya turunkan lagi terhadap Y. Kalau ini enak dua-duanya Y, nggak masalah, ini do Y kuadrat. Sama dengan FYY. Jadi turunan parsial kedua ada 4. Gitu ya. Oke, kita lihat contohnya.
Coba. Saya lanjut dari sini, saya copy supaya kelihatan. Saya copy. Ambil dulu aja ini lagi. Sorry. Supaya terlihat, ini kita hapus dulu sampah-sampahnya. Kemudian ini saya ambil aja seluruhnya. Supaya nulis di bawah kelihatan. Pertanyaannya, semua turunan parsial kedua. Nah, kalau mau ngitung turunan parsial kedua ya harus ngitung dulu turunan parsial pertamanya. Ampun, panjang ya. Panjang ya. Ganti soal ya. Ganti soal ah. Atau biar aja panjang, biar paham. F(x) apa? Turun ke X, turun lagi ke X. Jadi apa? Coba. Atau sama aja D2F do X kuadrat itu apa? Nanti nulisnya salah satu aja ya simbolnya kalau di ujian. Turun ke X jadi apa itu? 2Y pangkat 3. Nah ini ada X ya, ada X ya. Berarti perkalian. Yang ini dulu turun ke X jadi pangkat itu tetap dikali turunan pangkatnya terhadap X 2XY tuh dikalikan 2XY gitu ya, ditambah yang ini tetap dikalikan ini turunan terhadap X tadi. Jadi 2Y. Coba paham nggak? Itu dulu. Kalau nggak paham, ini kan ada 4 nih, baru 1. Fxy, ini artinya yang tadinya diturunin ke X, sekarang diturunin ke Y. Atau simbolnya kalau pakai ini terbalik nulisnya ya. Turun dulu ke X, baru turun ke Y gitu. Nah ini udah, jangan ngelihat waktu nurunin ini mana yang dianggap konstan. Tadi kan waktu nurunin ini Y-nya dianggap konstan. Sekarang mah mulai baru lagi. Kalau turun ke Y, X yang dianggap konstan. Udah nggak ngelihat yang sebelumnya. Gitu ya. Jadi apa? Ini turun si Fx. Oh ya ini tadi simbolnya Fx. Yang ini juga Fy itu ya. Turun ke Y. X-nya konstan. Udah nggak usah lihat yang sebelumnya. Jadi apa? Y. Apa yang konstan? X-nya. X-nya konstan. Jadi Y-nya aja yang diturunin. Ini 3Y kuadrat gitu ya. Ditambah. Ini ada Y-nya, ini ada Y-nya. Jadi pakai perkalian. Pangkat turunannya tetap X kuadrat Y kali turunan atasnya terhadap Y. Kita lagi nurunin terhadap Y. Jadi X kuadratnya tetap, Y diturunin 1. Kali 2XY ditambah yang ini enggak diturunkan, yang sebelahnya diturunkan yang ini terhadap Y. Gitu, udah sekarang paham bener nggak? Turun ke Y, ini Fy, turunin lagi ke X. Simbolnya ini. Ininya nggak enak terbalik nih. Do Y, do X. Jadi ini si Fy turunin ke X. Y-nya dianggap konstan. Turun ke X. Turun ke X adalah 6X. Turun ke X ini perkalian. Yang ini dulu turun ke X.
turun ke X tetap kali pangkatnya turunin ke X. Itu tetap ditambah yang E pangkatnya tetap nggak diturunin, yang X-nya diturunin 2X. Oke, FYY satu lagi turun ke Y. Sekarang turun lagi ke Y, X-nya dianggap konstan. Turun ke Y menjadi yang X mah konstan, ini 2Y. Turun ke Y, ini ada Y-nya, ini nggak ada Y-nya. Cukup yang ini aja yang diturunin. Karena ininya konstan yang sebelahnya. Nggak usah perkalian lagi. Turun ke Y, E pangkat tetap kali turunan atasnya terhadap Y kali X kuadrat. Gitu ya. Nah, nanti pada kebanyakan soal, kalau fungsinya bagus tuh continue, permukaannya licin gitu ya. Licin tuh nggak tajam-tajam. Kalau di satu peubah tuh yang tajam-tajam itu. Ini kita lihat bahwa fxy sama fyx kalau diperhatikan hasilnya sama. Ini sama nih. Tapi nggak selalu ya. Cuma nanti kalau di ujian banyaknya dikasih yang udah bagus kalau cari maksimum minimum. Karena mencari yang titik singular di dua peubah tuh sangat rumit. Ya. Oke, siapa yang belum paham silahkan tanya.